teh hapuntennya. Bu, ngertos Sunda kan? Ngertos. Nah, mohon maaf banget. Aku tuh kan lagi live. Biasa Ya, kan aku mah bukan hostnya. Cuman di ya, sini ya, teh Mun. banyak pisan nu taiping ti jam 8 beres taraweh dugikeun ka ayeuna teh ririnan we cenah undang aku teh pan isin. Tuh kudu izin atuh. Pak, aduh, aku ngomongnya apa? Dokter Andes. Dokter. Iya. Oh, berarti bisa suntik aku ya? Bukan cuma dokter, ima dokter Andes. Dokter, dokter. Iya. Apa bedanya Pak Beda. izin AA? Kalau dokter itu S3, kalau dokter itu dia pegawai rumah sakit. Oh iya. Mm-mm. Bagaimana Pak? Tak enggak ini mah cuman bilang sama mereka, tak ini udah aku di besok mau apa kalian, aku udah invite So, video. kalian mau apa nih sudah sama Pak Haji? Mm-mm. Irahan Iya. nikah cenah. Oh, doain aja. Depan Ririn masih umur segini, Pak. Emang nggak apa-apa nikah muda? Emang umur berapa? Maret nanti 18. Ya nggak apa-apa lah. Siti Aisyah juga nikahnya umur 9 tahun. Oh iya? Yes. Tapi baru bertemu sama Rasulullah itu ketika di umur di 15 tahun. 15 tahun. Berarti tidak ada larangan untuk menikah muda. Yang penting udah agil, udah balik, baru boleh. Cuman kalau untuk masalah pemerintah, hukum pemerintah ya baru di umur 19 tahun, baru boleh. Iya, baru boleh ya. Wah, iya. Mm-mm. Ai teh Rida tinggal teh di mana? Sentul. Oh, di Bogor. Iya di Bogor, orang Sentul. Mm-mm. Nah, tapi kamari wartosna sering di Bandung ya, di Aceh. Mohon. Ya, Oh, iya di Bandung. Enak, Bandung sejuk gitu. hmm. Kamu bareng aja di Aceh paling bisa sejuk pisan, Pan. Mm-mm. Leresnya. Leres pisan. Mm-mm. Alhamdulillah, karena kan salah satu apa namanya karismati orang itu ketika orang yang berilmu, ketika kita dekat dengan dia itu nyaman, tenang, vibes-nya itu apa namanya positif lah. Iya, Ya, leres deh. Jadi leres. ketika lamun dina naon namina teh Allah, dina paririmbon. Ketika orang yang mempunyai auranya yang bagus itu lamun anjeunna nuju ka warung ya warung teh sepi tapi ketika aya anjeunna jadi rame nah itu berarti orang tuh auranya bagus. Oh, begitu. Mun ka warung lamun ayeuna mah kieu we lah lamun emang dina live TikTok we lamun abis sepi we gini nya aya si Acep masuk udah jadi rame berarti auranya bagus dia. Hmm, yang bener. Aura karismatik. Ya aura kasih Bukan salah tuh, Pak. alhamdulillah. Hmm. Aku tuh suka lihat dan ngiririn teh banyak wae seliwurannya piti-pitina teh. Itu yang mana? Nya piti-pitina jeung Acep. Oh iya, banyak. Apa? Kemarin Follow up. udah Oh aku iya, udah lama follow. bener. Iya. Oh, aku follow Gak back. apa-apa gak usah di follow back gak usah jangan. Gak mau, aku mau follow Ya back. udah aku unfollow. Abah tinggal di mana, Abah? Abdi Teti Sumedang. Sumedang. Dulu Dulu, kaleresan ayeuna abdi nuju damel di Mekah kaleresan tos 2 tahun painten jantan supir bis. Doakeun. nah, Mun. Waktu itu kayaknya umroh, betul? Bukan umur kan memang saya kerjanya di sana di Mekah. Sama Encep dulu. Iya, dulu aku diberangkatin sama beliau. Bukan sama beliau sih diberangkatinnya. Ada salah satu direktur, terus ngeberangkatin aku sama Acep. Oh, Masya Allah. Ya, alhamdulillah. Travel gitu, apa Betul, gimana? travel umroh. Ada travel umroh yang ngeberangkatin saya sama Acep.
Insya Allah, insya Agimun Allah. gitu. Iya, Yang kabawa tapi kabawa positif ya ke si Ujang. mm, mm. Oh, Abah nu punya, no, maaf, ini mau menanyakan, Abah nu punya travel, heeh? San, Iya, mana ada nu boga travel ciga kieu lieur. iya tuh katanya. Berarti nggak apa-apa ya ketika kita mau ibadah itu tidak harus harus siap atau enggak, Pak Haji? Ibadah kemana maksudnya? Maka Justru ketika kita mau berangkat umroh itu jangan merasa diri kita itu baik. Justru harus lagi kotor-kotornya. Kenapa? Karena ketika kita berangkat ke sana itu kita niat bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan definisi orang itu mustahil orang itu ada yang suci. Jika terkecuali baginda Nabi Muhammad Allah. Sallallahu Alaihi Wasallam. Misal contoh kayak saya, banyak orang yang bilang sama saya itu ustad. Mungkin karena saya suka pakai gamis ataupun saya suka pakai peci. Mereka bilang saya ustad. Padahal mereka nggak tahu kalau saya sholat subuh kesiangan. Jadi untuk kita itu tidak bisa mengejaj tidak bisa lawan bahasa lamun gaul teh. Ngejudge apa sih? Iya, Tidak judge. bisa ngejudge bahwa si A itu benar, si A itu salah, ndak bisa. Justru kalau kita ada hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala untuk berangkat umroh, yaitu mesti kita syukuri walaupun hidup kita itu lagi memang di fase tidak mengikuti aturan daripada Allah Subhanahu wa taala. Berarti Allah masih sayang sama kita. Allah suruh kita bertaubat karena tujuan berangkat umroh itu ya bertaubat. Tapi setelah pulang dari tanah suci, apa yang harus kita lakukan? Ya kita fatazawwadu fa inna khair zadi taqwa. Maka bermajidahlah kalian semua karena sebaik-baik majidah adalah ketakwaan. Majidah artinya sebuah pembekalan yang kemudian dengan bekal itu kita berharap melangkah lebih baik, menafaki dunia dan berinvestasi untuk akhirat. Apa yang harus kita lakukan ketika kita pulang umroh? Ya kita selalu berusaha apa yang Allah perintahkan sama kita. Walaupun kita jauh dalam kekhusuan, walaupun kita jauh dalam untuk diterima, yang penting kita patuh kepada aturan-aturan Allah. Iya. Ya manusiawi lah, ketika kita masih ada yang menghina, kita masih marah dan sebagainya, itu manusiawi. Yang terpenting jangan pernah kita bosan untuk selalu meminta ampunan sama Allah Subhanahu wa taala. Ya gitu teh. Iya. Berarti nggak apa-apa ya. Gak apa-apa. Karena Allah itu lebih sayangnya itu kepada hambanya itu lebih daripada sayangnya orang tua kepada anak. Ada orang yang bertanya, ketika kita masih kayak gini hidupnya itu, bahkan sholat tidak khusyuk, bahkan selalu maksiat juga, bahkan selalu mengingkari perintah daripada Allah Subhanahu wa taala, apa yang harus kita lakukan? Ya kita terus aja berusaha menjadi orang yang lebih baik. Seperti salah satu anak, dia lagi belajar jalan, walaupun dia jatuh terus jatuh, tapi seorang ibu selalu mengharapkan anaknya itu bisa ke dekapannya, tangtungkeun deui, tarim daguan deui, berdirikan deui, tunggu lagi, selalu seperti itu sampai dia bisa melangkah dengan baik. Nah itu kasih sayang Allah lebih daripada itu kepada hambanya. Makanya kita jangan pernah putus asa. Justru ketika kita sadar bahwa apa yang kita lakukan itu dosa, ya berarti Allah masih sayang sama kita. Dan orang kalau seandainya Allah dohirkan dosa saya dengan berbentuk bau, saya percaya tidak akan ada orang yang mau dekat dengan Hadad Hasbi. Ini adalah salah satu nikmat yang terbesar yang Allah berikan kepada saya, itu Allah menutupi aib-aib saya. Neng. Itu yang terbesar. Allah menutupi aib-aib saya. Yang kadang orang bilang saya kiai, yang kadang orang bilang saya itu ustadz. Mungkin karena saya suka pakai gamis dan sebagainya, dan itu bukan untuk tandanya soleh. Kenapa saya suka pakai gamis ataupun peci? Bahwa Rasul itu lahirnya di Mekah. Kalau seandainya Rasul lahirnya di Pekalongan, saya pakai batik. Kayak gitu. Ya. Terus Ustadz mau tanya, ketika kita sudah mengambil keputusan, ya, keputusan untuk makanya ini mah harusnya private ya Ustadz.
Nggak apa-apa. Keputusan kan memilih ya, memilih jalan hidup lah gitu, menuju misalkan menikah gitu ya, menikah. Lalu kita harus merelakan dunia kita gitu, karena kan dua dunia berarti kan, Hmm, yang satu harus merelakan dunianya, yang satu masuk ke dunianya gitu. paham. Itu bagaimana Ustadz? Ya ketika seorang perempuan, misal mohon maaf, Hindun itu punya karir ya. Iya, Terus dia mau nikah sama Jahit. Nah, Hindun itu ketika dia harus nikah sama Jahit, berarti dia harus meninggalkan karirnya. Itu kan yang menjadi pertanyaannya. Nah, ada salah satu sahabat perempuan, dia datang kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Dia bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya itu baru nikah. Lalu kata Rasulullah, apa yang harus dipertanyakan? Iya, katanya di dalam hukum Islam bahwa seorang perempuan itu harus taat kepada seorang suami. Naam, kata Rasulullah. Lalu bagaimana batasannya taatnya seorang istri kepada suami? Lalu Rasul menjawab, seandainya di tubuh suami kamu itu banyak nanah dan darah, lalu suami kamu memerintahkan sama kamu, Fulan, tolong bersihkan nanah dan darah ini sama lidah kamu, dijilat. Lalu dilaksanakan oleh si perempuan. Nah, itu taatnya seorang istri tidak sebanding kepada seorang suami. Berarti dengan tanda kutip batasan taatnya seorang istri itu tidak ada batasan taatnya kepada seorang suami. Lalu baliklah kepada pertanyaan, mana yang harus kita ambil? Berarti yang harus kita ambil, tinggalkan karir kita, karena rezekinya seorang istri ada di seorang suami. Tapi kadang kita gini, karena kan kata Allah kayak gini nih. Kata Allah tuh kayak gini, urus suami kamu, urus rumah tangga kamu, urus anak kamu. Apa yang kamu inginkan kami akan penuhi. Itu kata Allah loh. Itu kata Allah, bukan kata Hadad Hasbi, bukan kata orang, bukan kata siapa. Dan janji Allah itu mustahil bohong. Tapi kebanyakan orang main akal. Kalau seandainya saya tidak kerja, tidak membantu suami saya, bagaimana nanti makan saya? Bagaimana nanti kebutuhan saya kurang? Bagaimana nanti dapur saya kurang? Bagaimana nanti anak kita kurang? Nah itu, catat, wabil khusus kepada seorang laki-laki, demi Allah, ketika kita menikah itu bukan kita yang menafkahi istri kita, bukan kita yang menafkahi suami anak kita, tapi Allah Subhanahu wa taala cuman melalui pelantara kita sebagai seorang suami. Jadi jangan kita menganggap perempuan itu pembantu, jangan menganggap perempuan itu adalah salah satu untuk hanya yang bisa disuruh-suruh untuk kita sebagai seorang suami. iya, Contoh kayak gini, tauhidnya kayak gini lah. Ini saya. Ini kan saya tuh sebelum nikah, ini rezeki saya teh, Neng. Nah terus saya punya istri, satu. Berarti rezeki saya jadi berapa? Jadi dua. Bukan rezeki saya dipotong dikasih ke istri, bukan. Tapi istri juga bawa rezeki. betul. Ya wong sebelum nikah juga kan dia udah bisa makan dan sebagainya. Cuman yang awalnya rezeki istri itu melalui orang tuanya, sekarang menjadi melalui seorang suami. Lalu punyalah anak satu, berarti jadi berapa rezekinya? Tiga. Punya lagi anak satu lagi, berarti jadi berapa? Empat. Makanya kata Allah, perbanyaklah anak, kita akan memperbanyak rezeki. Kayak saya, anak saya kan 6, alhamdulillah. Ya Allah. Yes. Jadi bukan rezeki yang suami ini dibagi 6, bukan, tapi pada masing-masing bawa rezeki. Makanya jangan pernah ragu. Makanya istri saya dia kan aktif di sekolah lah, bagian dan sebagainya. Terus dia itu mungkin jenuh ya, ya. Boleh gak kalau seandainya jualan online atau apa, gak usah. Urus keluarga, urus anak. Mencari nafkah kewajiban seorang suami. Berarti kalau seperti itu tidak apa-apa. Nah, ketika kita sudah menikah, lalu kita menanyakan, kan wajib ya, kita menanyakan kepada suami, suami, aku boleh kerja apa enggak? Kalau suami mengizinkan, itu apakah kita boleh melakukan Boleh. pekerjaan? Boleh, kalau suami mengizinkan boleh. Tapi kalau suami tidak mengizinkan, jangankan kerja ya Neng. Misal contoh, istri saya ataupun Hindun tuh mau berangkat ngaji. Ya, Bilang kepada suaminya, kepada Jahit, saya mau berangkat ngaji. Terus kata Jahit, gak boleh. Itu hatta berangkat ngaji juga kalau seandainya suami gak mengizinkan, jangan. Apalagi untuk kerja.
Iya. Jadi ketika rumah tangga seorang perempuan ketika dia sudah mempunyai suami, di sana itu semuanya beralih kewajibannya kepada seorang suami. Bahkan patuhnya, taatnya seorang anak ketika sudah rumah tangga sama punya suami itu lebih patuh kepada suaminya daripada kepada orang tuanya. Kayak gitu kan dalam keterangan. Makanya misal contoh kayak gini. Itu kan lagi hujan banget, gede, lagi hujan banget, gede, bahkan petir dan sebagainya. Terus kata orang tua kita, mohon ambilkan garam di dapur. Terus kata suami kita, belikan rokok tuh keluar. Kita harus lebih patuh belikan rokok walaupun lagi hujan angin. Kepada seorang suami. Kayak gitu. Allah. Jadi pada intinya gini. Jangan pernah kita takut kehilangan karir ketika kita daripada kita harus ingkar kepada seorang suami kita. Karena janji Allah itu urus suami kita, urus rumah tangga kita. Kalaupun kita mau kerja, ya boleh-boleh saja. Islam tidak melarang perempuan bekerja, demi Allah tidak melarang. Cuman pekerjaannya harus ada izin daripada seorang suami dan tidak mengganggu untuk kita mengurus anak, keluarga dan rumah tangga kita. Ketika ada IRT, ART atau begitu, itu tidak apa-apa di dalam Islam. Tidak apa-apa, cuman mungkin ganjaran-ganjaran yang Allah janjikan untuk seorang istri itu jadi kepotong, kekurangan. Nah, ya seperti itu. Tapi makanya ketika ada ART juga ada teman di rumah itu ketika yang menghidangkan seorang istri yang menghidangkan makanan kepada seorang suami walaupun dia tidak makan tapi dia hanya menemani. Iya. Nah itu ganjarannya itu fadilahnya sama dengan perempuan itu berangkat umroh. Hanya menemani loh itu. Iya. Hanya menemani. Ini kalau udah rumah tangga, misal contoh. Nah mohon maaf ini jadi jadi melebar kemana-mana ya. Tapi dengan tanda kutip ya, mungkin hilaf dan sebagainya. Perempuan kalau udah rumah tangga sama suami ini saling pegang tangan kayak gini, itu 35 kali umroh loh fadilahnya. Ini pegang-pegang tangan kayak gini 35 umroh. Terus kalau seandainya mohon maaf kita damis atau kening dan sebagainya itu 70 umroh. Itu belum kokoreh loh neng. Sakali kokore ganjaran anak 350 umroh sakali kokore nih. Berarti buka aja ya. Maksudnya makanya luar biasa. Ibadah yang panjang itu adalah rumah tangga. Tapi ya godaannya luar biasa juga. Godaannya juga luar biasa. Tantangannya juga luar biasa ya Pak Ustadz. Apalagi ketika kita punya anak, jangan panggil Ustadz lah. Apalagi kalau kita baru punya anak 1, 2, nah dari 3 ke sana barulah stabil. Gitu. Kayak gitu. Ini udah mau off gak, Neng Riri? Iya, habis ini off. Ya wis. Jam 1. Ya udah boleh ya tuh. Iya. Jadi seperti itu ya. Betul. Pokoknya intinya jangan pernah kita takut kehilangan sesuatu demi untuk melaksanakan sunnah yang Allah dan Rasulnya janjikan. Karena nikah itu ada 3. Ada nikah halal, ada nikah makruh, ada nikah haram. Apa itu? Iya. Nikah itu ada 3, ada halal, ada makruh, ada sunat, ada haram. Kayak gitu. Nantilah bahasnya kalau ketemu lagi karena itu panjang. Iya. Ya wis. Semoga jadi VR untuk semuanya. Ya. Sehat-sehat, panjang umur, jembar rezeki. Semoga selalu istiqomah. Amin, Abah. Jangan lupa sisipan berdoa sama Allah, ya Allah berikanlah saya hidayah, ya Allah berikanlah saya keimanan yang kuat. Karena jangankan ya saya tuh hadir hasbi saya. Ya Masya Allah lah. Apalagi di dunia sosial media itu banyak orang yang hujat dan sebagainya. Tapi kita mesti ingat, ketika banyak orang yang hujat, jangankan sama kita orang yang hina, sama Rasulullah juga banyak yang hujat. Intinya
hirup itu tong loba pikiran, tapi sajroning hirup kudu mikir. Naon maksudna tong loba mikiran batur ngagorengkeun ka urang, tapi berpikirlah bagaimana kita bisa berbuat baik kepada orang lain. Nalika hirup teu bisa nyeun hade ka batur, minimal tong nyeri hatekeun batur. Sehat-sehat ya Neng. Yuk. Sehat juga Pak. Sukses semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hijrah cintaku menguatkan alasanku untuk menjadi manusia lebih baik. Dangukeun makanan. Ya. MB hatur nuhun guys, pokoknya MB.